Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sliding window protocol. Oke, boleh di next. Anggota kelompok kami yaitu yang saya sendiri, Mas Randa Shevchenko 520 0411 552. Kemudian ada Madinah Haifa Putri 187, Am Mulyawan 188, Cynthia Della Permatasari 199, dan Didik Sukma Putra 270. Oke, untuk penjelasan pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sliding window protocol. Sliding window protocol adalah sebuah teknik untuk mengendalikan paket data yang ditransmisikan antara dua komputer jaringan. Dalam protokol ini, setiap paket data mencakup nomor urutan berturut-turut yang digunakan oleh komputer penerima untuk menempatkan data dalam urutan yang benar. Pengiriman paket data ini dapat diatur dengan cara mengatur jumlah paket yang dapat dikirim atau diterima pada waktu tertentu, sehingga jumlah yang tidak terbatas paket dapat dikomunikasikan dengan menggunakan nomor urut berukuran tetap. Kemudian di sini ada prinsip kerja sliding window. Yang pertama ada sender membaca file dan mengirim paket data ke receiver. Kedua, receiver menerima paket data dan menyimpan mereka dalam buffer. Ketiga, sender dan receiver mengirimkan nomor urutan paket data untuk memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan urutan benar. Keempat, sender dan receiver menggunakan nomor urutan untuk mengidentifikasi paket data yang sudah diterima dan paket data yang belum diterima. Kelima, sender dan receiver mengirimkan informasi tentang jumlah paket yang dapat dikirim dan diterima pada waktu tertentu untuk mengendalikan aliran data. Practic in real life. Sliding window protocol. Oke teman-teman, sekarang aku akan jelasin terkait bagaimana sih sliding window protocol dalam kehidupan sehari-hari. Let's check it out. Jadi sekarang kita akan mengirimkan satu persatu sesuai dengan window yang kita miliki. Jadi kita sebagai sender akan mengirimkan kepada receiver atau penerima. Mas, ini namanya. Ini satu lagi. Dan seterusnya sampai mendapatkan atau selesai semua tugas dan acknowledge yang harus dikirimkan kepada receiver. Seperti itu. Yang pertama akan dijelaskan oleh Didik. Untuk one bit sliding windows protocol, one bit sliding protocol ini adalah versi yang lebih sederhana dari protokol sliding window yang umumnya digunakan untuk mengendalikan paket data antara dua komputer jaringan. Dalam protokol ini, window size adalah 1 bit yang menyebabkan alur data yang lebih sederhana dan efisien. Cara kerja dari sliding window protokol ini adalah melibatkan dua komponen utama, yaitu sender dan receiver. Sender bertugas untuk membaca file yang mau dikirim dan mengirim paket data ke receiver. Receiver kemudian menerima paket data dan menyimpan mereka dalam buffer yang disebut receiving window. Berikut adalah contoh dari one bit sliding window protocol. Ya, yang pertama itu sender membaca file paket data ke receiver ya. Nanti receiver menerima paket dan menyimpan mereka dalam buffer. Sender dan receiver mengirim nomor urut paket data untuk memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan urutan yang benar. Sender dan receiver menggunakan nomor urut untuk mengidentifikasi data yang sudah diterima dan paket data yang belum diterima. Sender dan receiver mengirim informasi tentang jumlah paket data yang dapat dikirim dan diterima pada waktu tertentu untuk mengendalikan alamat data. Practic in real life. One bit sliding window protocol. Halo guys, jadi gue akan jelasin tentang one bit sliding window protocol. Bagaimana cara mereka mengirimkan sebuah paket tapi dalam bidang atau kita umpamakan keseharian kita. Di sini ada package yaitu beberapa minuman, ya kan? Kita sending ke customer yang kita ibaratkan sebagai receiver.
Let's check it out. Oke, di sini kita ada 4 paket yang harus dikirimkan dengan masing-masing satu window bit. Maka dari itu, aku akan mengirimkan atau memberikan paket ini ke setiap penerima. Oke. Terus ini ada copy. Udah benar? Oke. Ketika udah diterima, artinya acknowledge sudah terkirim dan sudah kembali ke receiver. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Cynthia. Kemudian yang kedua ada protokol using Go Backend, yaitu protokol kendali urutan pada data link control atau disebut DLC yang mengirimkan data secara terus-menerus dan menggunakan algoritma retransmisi pada kasus kesalahan. Protokol ini bekerja dengan mengirim ulang seluruh frame yang terkirim sebelumnya ketika terjadi kesalahan. Kemudian Go Backend merupakan contoh khusus dari protokol automatic repeat request, di mana proses pengiriman terus mengirimkan sejumlah frame. Dalam protokol ini, sender mengirim frame dengan sequence number dan receiver mengirim konfirmasi dengan sequence number yang sama. Jika sequence number konfirmasi sesuai dengan sequence number frame, sender akan mengirim frame berikutnya. Jika tidak, sender akan mengirim frame sebelumnya kembali. Kemudian di sini ada contoh protokol using Go Backend. Di sini ada frame-nya, dan di sini ada sender dan juga receiver. Kemudian semisal kita akan mengisikan window phase-nya 4, artinya 4 frame dapat dikirim sekaligus dalam satu waktu. Yang pertama, sender akan mengirimkan data 0 kepada receiver, kemudian dilanjutkan dengan 1, 2, hingga ketiga. Kemudian setelah semua data diterima, maka receiver akan mengirimkan datanya kembali kepada sender. Kemudian jika sudah, maka proses tersebut akan dilanjutkan hingga proses yang terakhir. Kemudian di sini yang di sebelah kanan ada already sent and acknowledge, yaitu data yang siap untuk dikirimkan. Kemudian yang di sini ada send but not acknowledge, yaitu data yang sudah terkirim namun not acknowledge. Kemudian yang di sebelah kiri ada not yet sent, yaitu data yang belum dikirimkan. Practice in real life. Protocol using Go Backend. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana Go Backend sliding window protocol dalam keseharian kita. Di mana di sini klien akan mengirimkan minuman kepada pelanggan. Tapi kita akan lihat reaksi pelanggan seperti apa. Kita coba. Ini pesanannya kopinya? Kayaknya matcha ya. Oh, salah ya? Bentar ya. Oke, karena ternyata salah, maka ternyata adalah matcha, bukannya kopi. Maka dari itu, frame pertama akan dikirimkan lagi, atau pesanan yang pertama akan dikirimkan ulang. Let's check kita. Ini matchanya. Nah, setelah receiver atau penerima menyatakan bahwasannya itu benar, maka akan dikirimkan lagi sesuai dengan urutan yang berlaku. Seperti itu. Kemudian untuk jenis yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya, Madina. Untuk jenis yang terakhir ada protokol using selective repeat. Nah, di sini selective repeat IRQ merupakan varian lain dari protokol automatic repeat request yang berbeda dengan Go Backend. Pada selective repeat, penerima tidak hanya menerima dan mengakui paket-paket yang diterima dengan benar, tapi juga menyimpan paket-paket yang diterima dalam buffer untuk sementara. Cara kerjanya, di sini yang pertama pengiriman paket, penerimaan paket, pengakuan atau acknowledge, buffering paket, pengiriman ulang selektif. Untuk contohnya, di sini ada sender dan receiver, kemudian frame-nya ada 8. Nah, di sini pertama sender akan mengirimkan frame 0 ke receiver. Kemudian acknowledge mengirimkan ke sender yaitu 1 dan sliding window-nya bergeser. Nah, kemudian mengirimkan frame 1 dan ternyata tidak diterima oleh receiver-nya. Nah, di sini kita bisa melanjutkan ke frame 2 terlebih dahulu, kemudian
Di sini receiver-nya mengirimkan konfirmasi negatif kepada sender untuk mengulang frame 1, kemudian dilanjut frame 3, kemudian dilanjut frame 1 lagi karena dikirim ulang. Nah, frame 1 ini akan acknowledge 4 ke sender. Practice in real life. Protocol using selective repeat. Dan sekarang aku akan jelasin untuk praktek tentang bagaimana sih selective repeat sliding window protocol dalam kehidupan sehari-hari. Let's check it out. Mas, ini pesanannya. Mbak, ini salah ya pesanannya? Oh, salah, biar saya tukar dulu ya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi ketika diberikan satu acknowledge, terus kemudian acknowledge yang lain, yaitu acknowledge kedua, namun ternyata acknowledge pertama mengalami kegagalan, maka harus dilakukan pengulangan. Nah, ini berbeda dengan go back end, karena ketika go back end, dia akan langsung menolak ketika terjadi kesalahan dalam pengiriman yang pertama, seperti itu. Kemudian implementasi akan dijelaskan oleh Mas Cem. Implementasi dalam code. Terkait dengan problem yang ada di sini, kita punya problem statement yaitu TCP standard reliable transport protocol menggunakan internet, menggunakan sliding window. Tidak seperti protokol yang sebelumnya, size di sini kita buat. Nah, di sini ada code yaitu terkait dengan slow start window menggunakan window size gitu untuk sliding. Jadi di situ ada parameter yaitu RTT itu untuk waktunya, kemudian ada bottleneck rate itu paket per secondnya, dan bottleneck queue size-nya yaitu 20. Kemudian parameter-parameter tadi, yang pertama itu tadi ada round trip waktu atau round trip time, yaitu laju bottleneck, kemudian ada ukuran antrean atau queuing, dan juga nilai window initial ya, initial window size-nya. Jadi window size pertama yaitu 1 dan initial A-nya 0 gitu. Kemudian total dari RTT times seconds-nya itu ada W values, terus kemudian A values dan time values-nya. Kemudian kita melakukan simulasi yaitu RTT range-nya. Kita gunakan rule R2 untuk meningkatkan receiving pada acknowledge. Kemudian kita dapatkan di sini grafik dari time 0 hingga ke second kelima, yaitu window size-nya hingga ke 6. Terus kemudian kita memiliki contoh yang lain yaitu menggunakan go back end protocols, di mana sebelumnya sudah dijelaskan terkait go back end protocols. Nah, di go back end protocols ini kita menggunakan kasus satelit. Jadi penggunaan satelit yang ada di buku atau sudah kita cantumkan pada referensi sebelumnya, di mana kita membuat kelas konstruktor initnya tersebut untuk diparameterkan sebagai bandwidth, terus ada propagation frame kanalnya, kemudian menggunakan delay propagasi dengan satelit, menggunakan panjang frame dan jumlah frame yang akan dikirim. Kemudian untuk metode simulasinya cukup kompleks. Di sini kita menggunakan sebanyak jumlah frame-nya. Jadi kita menghitung jumlah frame untuk mensimulasi pengiriman frame, sehingga ketika variabel sendernya menyimpan waktu yang diperlukan untuk mengirimkan semua frame, sehingga waktu propagation time di sini akan menerima dan melakukan acknowledgement, kemudian diupdate pada setiap iterasinya, didapatkan di acknowledge time, kemudian efisiensi waktunya dihitung. Jadi kita akan menghitung efisiensi dari protokol tersebut, yaitu 150%. Digunakan bandwidth yaitu 50 kbps, propagation delay 500 mikrosecond, dan frame-nya yaitu 1000 bits dan frame-nya ada 10. Kemudian dari simulasi tadi kita gunakan GBNP atau Go Back End Protocol, gunakan window size. Nah, window size-nya kita menggunakan sebanyak 10 ya kalau nggak salah. GPN-nya selektif. Kemudian kelas ini menggunakan protokol metode send frame-nya. Sehingga ketika kita melakukan sending frame pertama atau frame 0, index ke 0, kemudian frame kedua, frame ketiga, dan frame keempat, kemudian
ketika si frame keempat ini loss atau damage, kita akan mencoba mentransmisikannya di kemudian. Jadi ketika si frame tadi mengalami damage, kita akan mentransmisikan ulang, kemudian akan melakukan knowledge reception, jadi didapatkan oleh si penerima. Kemudian dia akan melakukan repeat pada frame yang melakukan damage tadi. Nah, kemudian contoh dari go back end itu sendiri ada di sini, yaitu ketika kita menggunakan 20 frame dengan Windows yaitu 8 atau setiap pergerakannya yaitu 8 gitu, 8 pergerakan atau 8 window. Kemudian ketika kita mengirim 8 frame dan ternyata frame nomor satu itu tidak diterima, maka dia akan melakukan retransmisi atau transmisi ulang. Kemudian dia akan melakukan pengulangan transmisi di awal sehingga dia akan mendapatkan acknowledgement. Jadi mendapatkan penerimaan sampai si frame tadi bisa diterima mulai dari frame pertama hingga perulangan frame yang terakhir yaitu frame ke-20 gitu. Sehingga dia akan mengulang terus-menerus untuk percobaan si frame tadi. Nah, seperti ini contoh dari figur plotting terhadap transmisi visualisasinya. Sehingga ketika dicoba-coba dia akan mengulang terus-menerus hingga mendapatkan frame numbers yang diinginkan atau acknowledgement. Kemudian untuk one bit protocols, di sini menggunakan window size sebanyak 3 dan maksimum sequence-nya 10. Nah, bedanya dengan go back end itu nanti akan mengirim keseluruhan dan menerima satu persatu. Tapi kalau one bit adalah dia mengirimkan satu persatu dan mendapatkan acknowledge satu persatu. Seperti itu. Itu perbedaan dari go back end dan one bit protocol. Mungkin itu aja terkait dengan penjelasan dalam code. Saya kembalikan ke teman saya. Di sini ada Cassis dan Penyalasian. contoh kasus menggunakan Python, yaitu kita harus membuat file sender dan receiver, sender sebagai pengirim dan receiver sebagai penerimanya. Pastikan di sini alamatnya sama agar dia bisa terhubung. Lalu kita coba run untuk mengirim data. Sebelumnya kita harus mengaktifkan si receiver untuk menerimanya. Setelah diaktif dan menunggu koneksi, baru kita bisa ngerun sender, yang mana ini untuk mengirim datanya. Coba kita kirim data. Waduh. Nah, setelah waduh ini terkirim, si receiver ini akan menerima dan mengirim feedback, yaitu data apa saja yang sudah dia terima. Nah, lalu ini akan muncul. Lalu contoh soal yang kedua, di sini ada contoh soal kapan kita harus membeli dan menjual saham, yang mana kita harus mendapatkan maksimal profit dari memilih 1 hari untuk membeli dan 1 hari ke depan untuk menjual. Di sini sudah ada contoh dan penyelesaiannya, yang mana ada array price. Di sini terdapat hari pertama harganya 7, hari kedua 1, hari ketiga 5, hari keempat 3, hari kelima 6, dan hari keenam 4. Yang harus dihasilkan adalah output 5, yaitu max profit yang bisa kita hasilkan. Di sini ada penjelasannya, kita harus membeli di hari kedua, yaitu di mana harga saham itu terkecil di antara hari lainnya, dan menjual di hari kelima dengan harga 6. Nah, maka max profit yang bisa kita hasilkan adalah jumlah jual dikurangi jumlah beli. Nah, kenapa kita tidak memilih 7? Walaupun 7 ini angka terbesar di antara harga
hari lainnya. Ini karena di sini sudah ada keterangan jika kita membeli di hari kedua, tentu kita nggak bisa menjual di hari pertama karena beli saja belum. Apa yang bisa kita jual? Nah, ini untuk program penyelesaiannya menggunakan pola sliding window. Di sini ada array price, terus ada ini apa? Function max profit. Terus kita membuat pointer buy dan pointer max profit. Lalu ada looping, di mana nanti ini akan dimulai dari indeks pertama. Indeks pertama itu ya di hari kedua harganya 1. Lalu ini akan melakukan perhitungan untuk mendapatkan max profitnya, yaitu harga jual kurangi harga beli. Jadi nanti ini akan ngelooping dari pertama indeks kedua. Nanti berarti di sini jadi harga jual. Nanti berarti 5 kurangi 1. Hasil ini akan disimpan di max profit. Nah, setelah itu nanti selanjutnya akan ke indeks selanjutnya. Berarti 3 kurangi 1 sama dengan 2. Jika max profit selanjutnya tidak lebih besar dari max profit sebelumnya, maka max profit ini tidak akan terupdate. Lalu selanjutnya ada 6 kurangi 1 sama dengan 5. Karena 5 lebih besar dari max profit sebelumnya yaitu 5, maka 4, maka max profit ini akan terupdate jadi 5. Yang terakhir ada 4 kurangi 1 sama dengan 3, karena dia lebih kecil dari 5, maka max profitnya tidak akan terupdate. Mungkin seperti itu contoh apa? Contoh penyelesaian menggunakan pola sliding window. Coba kita run. Harusnya, nah iya, hasilnya ada 5. Mungkin segitu untuk contoh kasus dari saya.